فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu, ketika diuji, atau idza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya mengujinya. Ujian itu berupa fa'akramahu, lalu Allah membuat dia mulia di mata masyarakat. Ya, mulia di sini di mata masyarakat. Wa na'amahu, dan Tuhannya memberi dia kenikmatan. Karena dia mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan secara sosial, lalu dia mengakui fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah membuat aku mulia. Jadi orang ini menganggap dirinya mulia karena dia telah dibuat oleh Allah mulia dalam status sosial dan mendapatkan kenikmatan. Wa amma idza mabtalah, adapun ketika Allah atau Tuhannya itu mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dengan cara menakar rezekinya. Qadara itu menakar. Qadara bisa berarti berkuasa, tapi dalam hal ini menakar, kata bendanya qadr, yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia kadar. Kadar itu ukuran. Jadi faqadara alaihi rizqahu, lalu Tuhannya itu menakar rizkinya. Kalau kita pelajari di Al-Quran, biasanya kalau disebut Allah melapangkan rizki seseorang, kebalikannya bukan Allah memiskinkan, tetapi membuat rizkinya pas-pasan. Artinya Allah sangat sayang kepada kita manusia. Sejelek-jeleknya rizki kita itu pas-pasan. Fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan telah membuat aku hina. Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Ya kalau kita melihat orang itu misalnya punya jabatan tinggi, kaya begitu, wah sudah mulia dia. Sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari kan kita suka mengatakan begitu. Wah, dia sih sudah mulia. Nah, salahnya di mana? Salahnya mengukur kemuliaan itu tidak pada hal yang nempel pada dirinya sendiri. Mohon maaf, bukan pada hal yang ada pada dirinya sendiri, tetapi pada hal yang nempel. Yang nempel. Jadi baju saya itu nempel, bukan saya. Saya ini ya kepala, tangan dan sebagainya itu saya. Jadi kemuliaan itu diukur dengan apa yang nempel padanya. Padahal mestinya tidak begitu. Yang nempel itu kan bisa pasangan, bisa berupa topeng. Jadi nanti akan ada penjelasan di ayat-ayat berikutnya bahwa yang membuat seseorang mulia itu ya perilakunya. Perilaku itu memang ada pada diri sendiri. Dan dengan demikian kita bisa memahami bahwa kalau seseorang ingin mengubah nasibnya, dia mesti mengubah dirinya. Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu masyarakat sampai masyarakat itu mengubah dirinya sendiri. Apa yang ada pada masyarakat itu kan nasib. Nasib itu apakah kaya atau miskin, sengsara atau muda, itu tuh nasib. Nasib itu sesuatu dari luar yang nempel pada dia. Kalau orang itu ingin mengubah nasibnya,
maka caranya dirinya dulu diubah. Kalau dia berbisnis tidak jujur, kalau dia tidak jujur, suka mengingkari janji, ya potensinya dia miskin. Kalau dia miskin karena itu misalnya, maka kalau dia ingin kaya, perbaiki perilakunya. Jadi mengukur baik atau buruknya diri seseorang bukan pada hal-hal yang dari luar, faktor luar yang nempel pada dirinya, tetapi yang ada pada justru betul-betul dirinya sendiri itulah, yaitu pola pikir dan perilaku. Pola pikir itu penting karena iman itu tataran pola pikir, Islam itu tataran perbuatan. Iman itu kan rukun iman ada 6, semuanya kan dibilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya itu kan pikiran. Nah, pikiran itu diimplementasikan dalam perbuatan. Perbuatannya apa? Kalau mengakui bahwa Allah itu Tuhanku, maka aku harus nurut kepadanya. Disuruh sholat, disuruh pergi haji, berangkat haji, disuruh sedekah, melakukan sedekah. Jadi iman dan Islam itulah yang mengangkat kemuliaan seseorang yang sebenarnya. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat lain di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu dirinya, ya, bukan pakaiannya. Kemudian karena orang-orang itu ada yang mengakui seperti itu, maka Allah membantahnya. Bantahan Allah, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka itu mengira bahwa ketika kami memberi mereka harta jumlah banyak dan anak, termasuk anak buah jumlah banyak. Kalau anak buah berarti kekuatan politik. Apakah mereka mengira ketika kami memberi mereka harta yang banyak dan pengikut yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami memberi mereka kebaikan-kebaikan. Bal la yash'urun, mereka itu tidak menyadari hal itu. Jadi banyak orang yang menyangka seperti itu. Tidak, bukan harta ukurannya. Kalau zaman dulu sih ada orang yang kalau kepingin hidupnya di akhirat itu bahagia, harta kekayaannya dibawa ikut dibawa ke dalam kuburan gitu, supaya bisa dinikmati di sana. Itu tidak benar, ya. Dan kita melihat fenomena di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, tapi saya tidak menyebut nama. Suatu saat ada seseorang yang profesinya itu menghibur. Dia menghibur dengan menyanyi-nyanyi, dengan jogetan yang khas, sehingga jogetan itu namanya dikaitkan dengan nama dia. Nama jogetan dikaitkan dengan nama dia. Kira-kira bagaimana itu? Baik apa buruk? Ukurannya apa? Gitu kan? Tapi suatu saat orang yang sama ini diwawancara di televisi, kebetulan saya nonton waktu itu, dia mengakui bahwa dia merasa diridhoi oleh Allah. Kenapa diridhoi? Buktinya bisnis dia lancar. Jadi dia mengakui diridhoi oleh Allah atau mulia di hadapan Allah karena dengan bukti kekayaan dia. Bisnisnya makin maju. Padahal bisnisnya itu bisnis yang ya bisa orang di situ hanya untuk bersenang-senang, yang biasa-biasa saja, tapi bisa juga melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Dan outlet yang dia bikin itu di berbagai tempat, termasuk satu di Rawamangun, ada juga di Kelapa Gading. Saya nggak usah cerita, sudah tahu ya Pak ya. Ya, jadi saya tidak usah menyebut nama, yang nyebut Pak Iwan. Nah itu dia mengaku bahwa dia sukses dan dia pergi haji. Dia mulia, diridhoi oleh Allah. Bukan itu ukurannya. Ya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam menilai diri sendiri. Ya, itu kan berarti menilai diri sendiri. Aku ini mulia. Ya, masih ingat ini kalau hari Jumat kan kita suka membaca surat Al-Kahfi. Terus itu ada contoh dua orang kan. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Ambillah contoh dua orang laki-laki yang satu memiliki dua kebun yang subur sehingga dia kaya. Karena dia kaya, dia mengatakan faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Dia mengatakan kepada temannya, aku ini lebih banyak hartanya dibanding kamu, wa a'azzu nafara, dan lebih mulia kepribadiannya. Ukurannya harta. Ya, jadi Allah itu kalau memberi peringatan kepada kita, sedikit di sana, sedikit di ayat di surat sana, sedikit di surat sana, kita coba kita cari ayat-ayat yang relevan, kemudian kita pakai sebagai peringatan bagi kita bahwa manusia itu kecenderungan seperti ini. Padahal Allah memberi rezeki itu kepada siapa saja. Orang kafir pun, bahkan yang menantang-nantang Allah pun tetap diberi rezeki. Coba kita perhatikan doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan, jadikanlah negeri ini, Makkah maksudnya, sebagai negeri yang aman, dan berilah rizki penghuninya berupa buah-buahan, tapi yang beriman saja. Ya, man amana minhum. Ini kalau dari segi bahasa, Allah menyebut ahlahu, penghuni Mekah. Terus disebut yang beriman saja. Jadi ini menyebut yang umum diikuti dengan yang khusus. Ini namanya badal. Ya. Yang umum diganti dengan yang khusus. Berarti hanya yang beriman saja. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Jawaban Allah apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Aku juga akan memberi rezeki kepada orang-orang kafir, tapi sedikit. Kok sedikit? Banyak orang kafir itu kaya, lebih kaya daripada orang mukmin. Kekayaan orang kafir itu sebanyak apapun itu sedikit, karena yang bisa dia nikmati selama hidup di dunia itu ya terbatas. Dia punya rumah 10 yang dipakai paling satu rumah, kalau kamarnya ada 10 yang dipakai tidur ya hanya satu, dan seterusnya. Makan, dia punya makanan, persediaan makanan banyak, yang dia makan ya paling hanya satu porsi. Malah seringkali orang-orang yang berhasil mengumpulkan dana banyak itu karena makannya enak-enak terus, ketika di hari tua makannya harus dibatasi. Minumnya tidak boleh manis, tidak boleh yang berlemak dan sebagainya. Nah, itu sedikit. Udah begitu, fa thumma adtarruhu ila adzabin nar. Kelak di hari akhirat dia akan aku seret ke siksa neraka. Wa bi'sal masir. Betapa buruk neraka itu sebagai tempat kembali. Ya, jadi kita jangan mengukur kesuksesan kita dengan harta. Ini seringkali kita bilang, oh dia mah sudah sukses. Sukses apa? Jabatannya tinggi, duitnya banyak. Nah,
Kalau kita mengatakan begitu, berarti kita termasuk golongan orang yang semacam ini, menilai kemuliaan seseorang hanya berdasarkan apa yang nempel pada dia, faktor luar tapi yang nempel. Ya. Padahal harta itu sebagai ujian. Kita mesti menyadari itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu hanyalah ujian. Fitnah bahasa Arab artinya ujian, ya. Jadi kalau kita bilang fitnah lebih kecil daripada pembunuhan, itu pengertian yang tidak pas, karena fitnah bahasa Arab tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia, ya. Hartamu, pengikutmu, anak-anakmu itu hanya ujian saja. Kalau ujian itu kan ada yang lulus, ada yang gagal. Oleh karena itu kita mesti menyadari, begitu kita mendapatkan kekayaan, kita terima sebagai ujian. Aku sedang diuji oleh Allah, apakah aku lulus atau gagal. Mempunyai pengikut banyak, kebetulan bergabung dengan partai yang pengikutnya banyak, itu kemudian mesti hati-hati, itu ujian, ya. Bukan hanya itu, seorang ustadz yang kemudian yang belajar, yang bergabung di pengajiannya itu banyak, ribuan begitu, kemudian membanggakan bahwa aku hebat, buktinya yang mengikuti aku ribuan. Apalagi masih hidup, sudah mati pun yang layak ribuan. Ya seringkali itu bisa juga untuk menunjukkan kualitas orang itu. Tetapi kita sebagai orang yang sedang diuji, jangan lalu terus merasa besar, merasa mulia, ya. Jadi saya bukan menyalahkan orang yang seperti itu, tetapi kita hati-hati, ya, kita jaga hati kita, jangan sampai kita tergelincir. Nah, orang-orang yang diuji itu ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal. Nah, saya ambil contoh orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku beriman tetapi hakikatnya di hatinya itu tidak beriman. Itu punya kecenderungan menekuni hartanya itu berlebihan, menekuni harta berlebihan. Gimana itu? Sebelum saya membahas ayat ini, kita ini punya kadang-kadang terjebak bahwa aku kalau bekerja 1 jam bisa menghasilkan 10 juta rupiah. Jadi nilai saya adalah 10 juta 1 jam. Kadang-kadang kan kalau misalnya dulu seringkali ngikut seminar gitu, seminar atau yang pembicaranya itu motivator supaya bisnisnya sukses dan sebagainya. Itu ada dorongan, kita mesti nilai diri kita sendiri, kita itu nilainya berapa. Nah, kalau kita naik berarti sukses. Yang biasanya yang gampang mengukur itu orang yang menjual jasa. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, saat ini saya tidak tahu, konsultasi dengan seorang lawyer 1 jam itu tarifnya $1.000 dulu, ya. Saya sekarang nggak tahu, mungkin masih $1.000 tapi nilai rupiahnya kan menjadi tinggi. Nah, itu berarti dia menilai dirinya sendiri, nilainya $1.000 per jam. Nah, orang semacam itu suka terjebak bahwa kalau aku menggunakan waktu saya sebanyak-banyaknya untuk berbisnis, maka pendapatanku akan makin banyak. Hati-hati, kalau kita cenderung semacam itu, kita bisa terjebak menjadi terlalu sibuk dengan ngurusi harta. Kalau terlalu sibuk, ini pakai kata terlalu, ya, terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk nanti lupa waktunya sholat. Akhirnya sholatnya ditunda. Setelah nunda-nunda, lama-lama tidak dilakukan. Nah, itu seperti orang-orang munafik yang dikutip oleh Allah di surat Al-Fatih.
Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kalau kita melihat lahiriahnya saja kan bagus ini. Rasulullah menganjurkan para sahabat yang punya kekuatan untuk berangkat perang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau berangkat. Lalu minta izin kepada Rasulullah. Kan bagus. Syaghalatna amwaluna wa ahluna Rasulullah, kami sibuk ngurusi harta kami dan sibuk ngurusi keluarga kami. Ini kalau di Al-Quran biasanya bahasanya itu semacam generik gitu, menyebut satu istilah tapi bisa mencakup banyak. Rasulullah, kami sibuk ngurusi harta. Itu kan bisa Rasulullah, saya nungguin toko. Kalau saya tidak nungguin toko siapa? Saya nggak punya pegawai. Nah, jadi karena nungguin toko saya tidak bisa berangkat perang. Oh, kalau sekarang zaman aman ya, karena nungguin toko tidak sholat, ya, tidak ke masjid. Jadi alasannya adalah sibuk ngurusi bisnis. Ya kadang-kadang, wah ini lagi tanggung nih, tanggung ngurusi apa? Ngurusi bisnis. Nah, sehingga kesibukan itu membuat dia lalai terhadap kewajibannya. Wa ahluna, dan juga keluarga kami. Keluarga itu seringkali kita itu alasannya kan, aku ngurusi anak-anak, nganter anak sekolah, ngurusi cucu dan sebagainya. Nah, kok kamu nggak pernah datang ke pengajian? Ya habis aku ngurusi cucu sekarang. Gitu. Jadi cucu itu kan keluarga. Jadi kesibukan ngurusi harta dan keluarga membuat tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi di konteks ayat ini kewajibannya perang, tapi kita kiaskan kewajiban apapun yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Terus bagus juga, fastaghfir lana, mohonkan ampun Rasulullah untuk kami. Tapi Allah membocorkan tentang hati mereka. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka memang mengucapkan demikian dengan lisannya, tetapi hatinya tidak demikian. Hatinya tidak demikian. Nah, itulah makanya saya tadi menyebut orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang tidak beriman lebih-lebih lagi. Karena mereka tidak beriman, maka mereka tidak mempercayai adanya pembalasan di akhirat. Karena tidak mempercayai pembalasan di akhirat, maka mereka menganggap kesempatan hidup itu hanya sekali ini. Maka kita mesti manfaatkan hidup ini senyaman mungkin, seenak mungkin. Jadi bekerja keras untuk mendapatkan harta. Setelah dapat, nah, kita ini mesti menikmati hasil karya kita. Kita ini kan berpayah-payah, masa aku sendiri tidak mendapatkan upah. Nah, terus upahnya itu bersenang-senang. Senang-senang antara lain termasuk makan-makan, ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir hidupnya hanya bersenang-senang dan makan-makan seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak itu kan tidak tahu masa depan. Kita ajari sapi makan yang banyak. Kamu habis ini bekerja 4 jam narik kereta, kamu gak ada kesempatan untuk makan lagi. Sekarang makan yang banyak. Nanti kamu tidak bisa makan di jalan. Mana tahu masa depan. Orang kafir itu tidak tahu masa depan. Masa depannya apa? Hidup di akhirat. Bagaimana mereka bisa memahami itu? Kalau tidak memahami adanya akhirat, ya mereka lalu kesempatan hidup itu ya sekarang ini. Udah nikmati aja sekarang. Nah, karena perilakunya itu meniru binatang ternak, artinya mereka diberi akal tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka wannaru mathwallahum, tempat tinggal mereka nanti di akhirat adalah neraka. Nah, itu kita mesti hati-hati bahwa harta itu seringkali membuat kita lalai, sehingga ketika di akhirat nanti ada
di neraka itu ada dua kelompok. Kelompok yang berpengaruh dalam kehidupan dunia dan yang dipengaruhi. Pengaruhnya pengaruh buruk. Misalnya ini pejabat-pejabat, terus pejabatnya ini menyuruh anak buahnya untuk korupsi atau memeras. Ada nggak pejabat yang menyuruh anak buahnya memeras? Banyak. Ya, misalnya memeras itu misalnya izin tidak dikeluarkan kalau tidak ada sogokan, itu kan memeras. Misalnya juga kalau ada orang melanggar kesempatan, gimana nih kamu ke pengadilan? Janganlah Pak, terus jangan ke pengadilan. Pengadilan itu ya dendanya memang sedikit, tapi kan ngerepotin gitu. Udah ini aja Pak. Nah, itu kan pemerasan. Nah, mau dilaporin atasan, laporin aja, nggak akan efektif. Karena apa? Bagian dari pemerasan ini disetorkan kepada atasan. Begitu Pak Tamrin ya. Jadi saya ini rahasia umum ya. Jadi oleh karena itu orang-orang yang semacam itu ketika mendapat kekayaan itu membuat mereka lengah. Walakin tadi saya cerita, di neraka ada orang yang berpengaruh, mempengaruhi buruk, dan ini ada pengikutnya takut, karena kalau nggak ngikuti perintah itu dipecat, karena takut nurut. Nah, terus ditanya, bener kamu yang membuat sesat mereka? Mereka bilang, enggak Tuhan, mereka sendiri yang sesat. Walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikr wa kanu qauman bura. Hanya engkau Tuhan telah memberi mereka kenikmatan dan juga bapak-bapak mereka sehingga mereka lupa kepadamu dan mereka menjadi kaum yang binasa. Ini alasannya itu bukan hanya seperti tadi suruh memeras masyarakat, tapi juga dalam hal sembah menyembah itu antara lain misalnya begini. Di Al-Quran ada penyebutan ulamanya suatu agama itu dianggap sebagai arbaban, itu jamak dari Rabbun itu Tuhan. Ada agama yang menganggap pimpinan agamanya itu sebagai Tuhan. Kok sebagai Tuhan gimana? Karena pimpinan agamanya ini yang membuat peraturannya begini, padahal peraturan itu tidak dari Allah. Kalau kita orang Islam, yang boleh mengeluarkan peraturan hanya Allah. Peraturan itu syariat, ya, karena syariat itu cara hidup, cara bertindak. Jadi yang boleh membuat peraturan itu isinya kan perintah dan larangan. Kamu harus ini, kamu tidak boleh itu. Nah, itu peraturan. Nah, pimpinan agama itu membuat aturan-aturan seperti itu. Bahkan bisa mewakili Tuhan. Kalau ada orang berbuat dosa, bilang, saya mengakui dosa saya ini. Oh ya, kamu sudah diampuni. Nah, itu kan berarti dia bersikap sebagai Tuhan gitu. Nah, itu termasuk orang semacam itu. Apakah kamu yang menyesatkan anak buahmu ini? Mereka ngeles. Bukan, karena engkau yang memberikan kenikmatan kepada mereka. Nah, dalam pemerasan tadi memang itu disuruh setor, tetapi dia sendiri kan dapat duit banyak. Itu. Karena dia dapat duit banyak, maka atasannya minta bagian. Ya. Sehingga kalau ada petugas yang diberi fasilitas, maka fasilitas itu dikaitkan dengan kewajiban setor. Ya, misalnya ini dikasih fasilitas apa? Kasih fasilitas sepeda motor atau fasilitas mobil. Nah, yang dikasih fasilitas mobil setorannya lebih besar. Ada begitu Pak Tamrin? Ada begitu? Ada ya.
Jadi fasilitas itu dikaitkan dengan jumlah setoran. Nah, itu dimulai dari cinta harta. Dan ini peringatan lagi bahwa cinta harta itu bisa menyebabkan seseorang menjadi musyrik. Saya ambil contoh di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Saya sudah beberapa kali mengutip ayat ini, tapi saya senang saja karena Quran itu makin diulang makin menyenangkan bagi saya. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat dan mencela itu artinya maki-maki orang. Kalau di hadapannya itu namanya mengumpat. Mohon maaf, kalau tidak di hadapan orang itu namanya mengumpat. Tapi kalau di hadapan orang yang bersangkutan itu namanya mencela. Jadi humazah maki-maki di belakang, lumazah maki-maki di depan orangnya. Dua-duanya dilarang oleh Allah. Nah, artinya mereka itu sombong. Kenapa sombong? Karena mereka suka mengumpul-ngumpulkan harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka sukanya ngumpulin duit dan ngitung-ngitung. Kumpulin, hitung. Jangan dikaitkan dengan sopir angkot ya. Sopir angkot kan suka kita lihat di perjalanan itu sambil nyetir sambil ngitung-ngitung duit begitu. Bukan ngitung yang seperti itu. Kalau dia ngitungnya kan sudah cukup apa belum untuk setoran. Sudah cukup atau belum untuk setoran. Yang dicela di sini adalah yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya lah yang bisa membuat dia bertahan hidup, survive. Ya mengira, tabunganku berapa ini? Wah, 50 juta. Anggaplah misalnya dalam 1 bulan kebutuhanku 10 juta. Kalau aku punya tabungan 50 juta berarti aku masih bisa hidup 5 bulan lagi. Jadi masih bisa hidup 5 bulan lagi. Dari mana kamu hitungnya? Ini aku punya 50 juta. 1 bulan kebutuhanku 10 juta. Berarti aku masih bisa hidup 5 bulan lagi. Itu musyrik. Kenapa musyrik? Dia menganggap hidup ini bergantung pada duit, bukan bergantung pada Allah. Makanya dibilang wailun, celaka. Lu kok celaka ngitung-ngitung duit? Bukan ngitung-ngitung duitnya. Yang salahnya itu yahsabu annama lahu akhladah. Hati-hati. Ini juga termasuk kalau misalnya kita misalnya ibu-ibu nikah dengan orang, aku kalau nikah sama dia aman, dia kaya, aku bisa bertahan hidup dengan baik itu. Nah, itu hati-hati, itu niatnya udah salah. Juga kalau misalnya kita berteman, kalau ada teman ini aman, kita bisa makan-makan gitu. Ya, tapi kalau itu hanya untuk persaudaraan, itu silaturahim baik ya. Ini yang kemudian ada maksud menyandarkan hidup pada harta. Itu akan menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti menyadari bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan pada benda yang di luar yang nempel, tetapi diri kita sendiri. Yaitu wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang membuat kalian dekat dengan Allah, dekat dengan kami. Illa man amana wa amila sholihah. Tapi illa di sini artinya tapi, bukan kecuali ya. Tapi orang yang menjadi dekat kepada kami adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari apa yang mereka lakukan, dan mereka akan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga.
dan sambil mereka merasa aman, ya, aminun, merasa aman. Mudah-mudahan apa yang saya bahas pagi ini memotivasi kita untuk memanfaatkan harta sebaik-baiknya, dan sekaligus memberi peringatan kepada kita begitu kita mengejar penghasilan atau kita sudah mendapatkan penghasilan yang besar, kita hati-hati jangan sampai harta yang kita cari atau yang sudah kita miliki itu membuat kita makin jauh dari Allah. Kita manfaatkan untuk makin dekat dengan Allah. Jadi harta tidak menjadi tujuan hidup, tapi harta kita gunakan sebagai kendaraan menuju kepada Allah. Beda ya. Jadi kok kamu rajin kerja sampai lembur-lembur? Ya, saya ingin menabung untuk pergi haji, karena saya insya Allah tahun depan mendapatkan giliran. Jadi carinya duit untuk haji. Ini berarti uangnya ini atau hartanya ini dipakai sebagai kendaraan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan.